Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan belajar tentang regresi linear dan kita langsung saja melihat ilustrasinya terlebih dahulu. Di sini, baik di gambar ini kita bisa melihat ada sedikit ilustrasi tentang berat badan seseorang ya. Di sini orang paling kiri kurus, kemudian semakin ke kanan dia semakin gemuk. Kemudian di bawahnya ini ada cookies, ada makanan biskuit ya. Yang paling kiri ini paling sedikit biskuitnya, semakin ke kanan semakin banyak gitu ya porsi biskuitnya. Nah, kalau kita mau lihat hubungan di antara keduanya, di sini bisa kita lihat sekilas bahwa ada semacam hubungan begitu. Semakin banyak saya makan biskuit, ya, berarti di sini akan berpengaruh pada berat badan saya juga. Berarti berat badan saya akan semakin bertambah juga kalau saya semakin banyak makan biskuit. Ini ilustrasi kasus yang pertama. Di kasus yang kedua ada gambar orang, atau di sini di bagian bawahnya ada mood seseorang ya. Tulisan ini ada mood seseorang ini yang kita lihat berdasarkan waktu. Di menit pertama misalnya seseorang ini bahagia, kemudian setelah 15 menit kemudian mungkin ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, dia kemudian moodnya hilang, sedih atau mungkin marah begitu ya. Menit ke-30 dia terkejut, kemudian sedih. Di menit ke-45 sampai kemudian menit ke-60 dia ada perasaan bingung ya. Kemudian setelah 60 menit dia kemudian bahagia lagi. Nah, ini ilustrasi yang kedua. Kalau tadi kita bisa lihat ada hubungannya antara makan dengan berat badan. Di sini ada nggak hubungan antara mood dengan seiring berjalannya waktu? Nah, ternyata ini mood seseorang ini tidak stabil, tidak bisa kita ukur berdasarkan waktu. Misalnya semakin lama waktunya gitu ya, maka mood seseorang itu semakin baik gitu ya, atau seorang itu semakin bahagia. Tidak tidak tentu gitu. Kadang-kadang orang di menit sekian tiba-tiba bahagia, ada kejadian apa, dia langsung tiba-tiba sedih lagi, kemudian ada yang menghibur dan kemudian dia bahagia lagi. Nah, ini kita katakan kita tidak selalu bahagia, lebih bahagia seiring berjalannya waktu. Ini dua ilustrasi yang kita lihat. Nah, kaitannya kita kembali ke kasus yang pertama tadi. Kasus makan biskuit. Kalau kita makan biskuit sebanyak satu buah biskuit setiap hari gitu ya, satu biskuit, kemudian maka berat badan saya dapat 2 kilogram peningkatan. Kalau saya makan 2 cookies berarti ada peningkatan 4 kilogram. Nah, di sini ada hubungan ya, semakin banyak makan cookies tadi sudah kita sampaikan, maka berat badan kita juga akan semakin meningkat. Nah, hubungan inilah yang dikatakan dengan hubungan linier, dan ini adalah bentuk model linier, di mana model linier ini menggambarkan apabila misalnya variabel A ini meningkat, maka variabel B ini juga akan meningkat. Jadi ada peningkatan dari kedua variabel. Atau bisa jadi ada hubungan yang terbalik. Kalau tadi sama-sama meningkat antara variabel satu dengan yang lain, kalau ini semakin meningkatnya variabel A akan memberikan pengaruh penurunan terhadap variabel B. Nah, hubungan contoh ini ya, dua contoh ini adalah disebut dengan model linier. Dari contoh tadi kita punya dua variabel ya, ada variabel A, kemudian variabel B. Dari sini kita dapat melihat hubungan secara linier. Hubungan secara linier ya, a linear relationship di antara dua variabel tadi yang itu mengindikasikan terjadinya perubahan secara konsisten. Jadi A bertambah, B juga bertambah, tambah lagi B juga semakin meningkat begitu, atau sebaliknya ya, A bertambah tapi B-nya turun, semakin bertambahnya A, B itu semakin turun. Nah, ini adalah hubungan linier antara dua buah variabel.
kita kembali lagi ke kasus yang kedua, di mana tadi kita ingin melihat hubungan antara mood seseorang dengan seiring bertambahnya waktu. Tadi seseorang bangun tidur ya, kemudian di menit pertama ya dia I'm happy, kemudian 10 menit kemudian ya angry, marah karena wah WA dia nggak ada yang jawab gitu, WhatsApp dia nggak ada yang baca gitu ya, nggak ada yang reply, nggak ada yang respon. Di menit ke-11 ada satu nih WA dari temennya mungkin yang respon gitu ya, maka dia happy. Kemudian dia baru ingat ya, setelah menit ke-30 dia baru ingat, oh iya saya tuh mau ujian, maka dia ada perasaan gugup dan seterusnya. Nah ini kita dapat lihat bahwa seseorang itu ya, atau saya di sini ya, I'm not necessarily always happier as time passes. Saya tuh nggak selalu lebih bahagia seiring dengan berjalannya waktu gitu, karena nggak tentu. Kita nggak bisa katakan tadi kalau ini kan nggak stabil nih, orangnya labil banget ya. Tiba-tiba bangun tidur bahagia, oh, ada kejadian apa dia tiba-tiba langsung angry gitu ya. Ada kejadian apa lagi dia langsung happy, ini anak-anak labil gitu. Ya, seseorang mungkin ya seperti ini tidak bisa kita pastikan seiring berjalannya waktu itu dia selalu lebih bahagia, belum tentu. Nah ini contoh ini kita sebut dengan contoh model non-linear, yang mana kita tidak bisa ilustrasikan tadi sebagaimana yang linear. Kalau yang linear kan semakin bertambahnya si variabel satu, maka variabel yang kedua semakin bertambah. Atau sebaliknya, variabel pertama bertambah, variabel kedua semakin berkurang. Nah, kalau yang kasus mood ini tidak bisa, maka ini dikatakan sebagai non-linear model. Jadi sebagai contoh, kalau satu variabelnya, variabel A di sini meningkat, variabel B ini bisa meningkat, bisa juga tidak meningkat. Sehingga kita katakan ini adalah model non-linear. Baik, kita kembali ke kasus cookies ya, ke kasus biskuit. Nah, dari kasus yang tadi kan kalau saya semakin banyak makan cookies ya, semakin meningkat juga berat badannya. Kita juga bisa bertanya nih, muncul pertanyaan, kalau saya misalnya makannya 3 cookies, kira-kira berat badan saya ini akan bertambah berapa ya? Dari tren ini ya, tren ini kan kita lihat ya, ini dari 2 ke 4 gitu ya, dari 1 ke 2, ya kan, dari 1 ke 2, kita bisa punya pikiran, oh dimungkinkan nih kalau saya makan 3 cookies nanti berat badan saya juga nambah, tapi nambahnya berapa? Nah nanti kita bisa hitung itu dengan pemodelan linear nanti. Itu. Lalu yang kasus kedua, yang kasus mood tadi, ada pertanyaan, apakah saya akan bahagia di menit ke 110 ataukah saya akan gugup di menit 110? Siapa tahu ini sangat masih dalam pertanyaan gitu ya, dan tanda tanya. Nah, kita tadi tidak bisa modelkan, ini modelnya non-linear. Kalau yang linear tadi, oh pasti ini dimungkinkan ya, dimungkinkan meningkat. Kalau ini, ya bisa jadi happy, bisa jadi dia nervous, atau malah datar gitu ya, nggak tahu. Nah, ini yang contoh kedua.